Ya, pemirsa, Bawaslu DKI membuka posko pengaduan bagi warga Jakarta yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang posko aduan tersebut, kita telah terhubung dengan Kezia Netania dan juru kamera Adit yang melaporkan langsung dari gedung Bawaslu DKI Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ya, Kezia, sejak Bawaslu mendirikan posko pengaduan Pilkada DKI, sudah adakah warga yang datang mengadu? Ya, Andra, sudah banyak sekali warga yang mendatangi langsung ke posko pengaduan ini. Tercatat dari pihak Bawaslu sendiri untuk di hari H pemilihan atau di tanggal 15 Februari jumlahnya sudah mencapai 83 pengaduan. Akan tetapi untuk pengaduan yang terjadi dari tanggal 16 hingga 18 ini memang masih terus didata oleh Bawaslu dan jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan pengaduan. Dan pengaduan ini dilakukan tidak hanya dengan datang langsung ke posko pengaduan di kantor Bawaslu, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui call center ataupun melalui SMS. Dan pengaduan yang diterima oleh pihak Bawaslu sendiri ini tersebar merata baik dari wilayah Jakarta Utara hingga Jakarta Selatan dari 5 kota DKI Jakarta. Dan sampai saat ini untuk pengaduan hari H Pilkada belum ada pelaporan yang didapatkan dari Kepulauan Seribu. Dan seluruh pengaduan ini mayoritas dikatakan oleh pihak Bawaslu adalah terkait dengan masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak suaranya di hari H Pilkada, padahal mereka adalah warga DKI Jakarta. Dan setelah ditelusuri, kendala utamanya adalah masih adanya miskomunikasi antara Bawaslu, KPU, dan juga pihak TPS setempat. Di sini pihak TPS setempat atau KPPS masih belum mengerti sistem yang diberikan atau peraturan yang diberikan oleh KPU bahwa masyarakat yang telah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap di setiap kelurahan yang ada ini dapat memilih dengan membawa hanya formulir C6 tanpa membawa KTP ataupun hal-hal yang lain dari pukul 7 hingga pukul 13. Akan tetapi masyarakat yang belum terdaftar di dalam DPT ini tetap dapat memilih, tapi harus menunjukkan surat keterangan dari Dukcapil disertai dengan IKTP jika sudah memiliki IKTP ataupun disertai dengan kartu keluarga asli dari pukul 12 hingga pukul 13. Nah, inilah yang masih terjadi miskomunikasi atau belum dipahami oleh pihak TPS di kelurahan tertentu sehingga mereka menumpuk masyarakat yang tidak dapat memilih ini pukul 12 hingga pukul 13 atau pukul 1 siang. Sehingga masyarakat yang bertumpuk ini tidak dapat menggunakan hak suaranya di saat pukul 1 TPS sudah ditutup. Andra. Ya, Kezia, dari 5.000 aduan yang masuk ke Bawaslu, apakah sudah ada tindak lanjut dari Bawaslu untuk menindaki masalah ini? Ya, Andra, dari Bawaslu sendiri sebenarnya memberikan waktu 7 hari kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Dan setelah 7 hari pengaduan itu, Bawaslu akan memiliki waktu 5 hari untuk melakukan verifikasi. Dan nantinya setelah pengaduan masyarakat selama 7 hari ini akan dibagi menjadi 2 karena masalah utamanya adalah masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak suaranya di hari H, sehingga Bawaslu ini setelah melakukan verifikasi selama 5 hari akan melakukan kajian apakah data atau pelaporan tersebut akan dibawa ke KPU jika pelanggarannya berupa pelanggaran administrasi sehingga nantinya masyarakat yang terdapat kesalahan administrasi ini dapat diperbaiki oleh KPU sehingga di putaran kedua berikutnya dapat melakukan atau mencoblos. Tetapi jika pelanggaran yang ditemukan adalah pelanggaran pidana seperti masyarakat dihalang-halangi dengan sengaja oleh pihak-pihak tertentu di TPS untuk tidak dapat memilih, maka dari pihak Bawaslu akan memberikan formulir atau keterangan tersebut untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Demikian, Andra. Baik, terima kasih Kezia Netania dan juru kamera Adit yang melaporkan langsung dari gedung Bawaslu DKI Tanjung Priuk, Jakarta Utara.